Kembali lagi bersama saya, Maria Harita Isu. Saya mahasiswi semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan slide presentasi konsep negara, pemerintah, dan wakil rakyat. 1. Negara. Negara adalah salah satu pengertian atau konsep dasar dan inti dalam dunia politik. Negara pada hakikatnya adalah bentuk pertumbuhan atau pelembagaan dari proses-proses politik yang terjadi dalam masyarakat. Dari pengertian yang paling umum dan dasar, inilah lahir istilah masyarakat politik yang secara luas sering disamakan artinya dengan negara. Kata state berasal dari bahasa Latin status, artinya kedudukan, kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Fungsi negara. Fungsi yang paling lazim digunakan hampir semua negara di dunia adalah fungsi negara sebagaimana dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, fungsi negara meliputi 3 hal, yaitu legislatif atau membuat peraturan atau undang-undangan. Yang kedua, eksekutif atau melaksanakan peraturan atau undang-undangan. Dan yang ketiga, federatif, yaitu mengolah urusan luar negeri, perang, dan damai. Pengertian pemerintah. Dalam arti luas, pemerintah menyangkut Presiden, DPR, MPR, DPD, MK, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Tetapi, dalam arti sempit, pemerintah hanyalah presiden beserta kabinetnya. Pemerintah atau pemerintahan memiliki tugas utama, yaitu menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat bisa menjalin kehidupannya secara fajar. Pemerintahan diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses penyediaan distribusi layanan publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan. Pendek kata, pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat atau pemerintahan merupakan seni pengolahan kekuasaan. Pemerintahan dijalankan oleh pemerintah. Fungsi pemerintah. Dari perspektif pelayanan ini, maka tugas pemerintah di bidang pelayanan menurut Rashid yaitu 1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan. Yang kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat dan menjamin perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Yang ketiga, menjamin diterapkan perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, diantaranya membantu orang miskin, orang cacat, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif. 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa serta kebijakan lain yang secara langsung menjadi peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, diantaranya membantu orang miskin, orang cacat, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif. 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas,
seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Pengertian wakil negara. Badan perwakilan atau badan legislatif merupakan suatu badan yang memiliki kekuasaan legislatif, yaitu badan yang berwenang membuat lege atau undang-undangan. Ketika badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat diperkenalkan pertama kali lewat tradisi politik Inggris, badan tersebut memang hanya diperuntukkan sebagai wadah kalangan bangsawan di luar istana untuk ikut membicarakan persoalan kenegaraan. Dalam kamus politik Inggris, kata parlemen pada mulanya memang berarti membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan negara. Pada awal itulah, arti penting DPR adalah memperbanyak jumlah orang yang terlibat dalam pembicaraan kenegaraan. Si wakil rakyat. Secara konstitusional, DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislatif DPR mencakupi kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Fungsi legislatif DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20, 21, dan 22. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal tersebut menunjukkan fungsi legislasi kelembagaan DPR. Sementara itu, secara keanggotaan atau individual, anggota DPR dapat mengajukan usul rancangan undang-undang sebagaimana diatur oleh pasal. Fungsi legislatif sebagaimana diatur dalam 3 pasal tersebut mempertegaskan kedukungan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran DPR diatur di dalam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi anggaran ini mempertegas kedudukan DPR untuk membahas atau termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditunjukkan bagi kesejahteraan rakyat. Berikut hubungan antara negara, pemerintah, dan wakil rakyat. Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya paparkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.